Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ayat ke-29 ya, surat Fatir. Surat Fatir surat ke-35 ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Inna ini kata penegas ya, kata penegas artinya sesungguhnya. Alladzina isim mausul kata pengait. Dalam hal ini pengaitnya ke hum yang ada di yatluna. Jadi nanti ada kata pengait juga kaitannya ke kalimat sebelumnya. Misalnya contoh jannatil lati kuntum tu'adun. Itu kan sebelum ada alati itu ada jannah dulu di situ. Tapi alatinya itu kan isim mausul. Ngaitnya bukan ke kalimat berikutnya, tetapi ngait ke kalimat sebelumnya, yaitu ke jannatin gitu. Sambung menjadi jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi kalau menerjemahkan, kalau alatinya, kalau alati itu dia ngaitnya ke kalimat berikutnya, dia jadi rancu kalau diterjemahkan gitu. Makanya dia harus menerjemahkannya ngaitnya ke kalimat sebelumnya. Tapi di sini ngaitnya ke kalimat sesudahnya. Jadi penerjemahannya kan yatlu, nah ini yatlu ya, dari tala yatlu tilawatan, tilawatal Quran, membaca Al-Quran. Misalnya mereka yang membaca Al-Quran, jadi bukannya yang mereka baca gitu, yang mereka baca, tapi mereka yang membaca. Nanti ada bentuk kalimat walaupun dia di depannya itu seolah-olah kaitannya ke isim mausulnya, tapi sebenarnya isim mausul itu bukan ngaitnya ke kalimat berikutnya, tapi di kalimat sebelumnya atau kalimat lain gitu. Dan dalam penerjemahannya pun nanti berbeda gitu ya. Itu sekilas tentang fungsi alladzina ya. Artinya yang. Yatluna tadi ya. Tala yatlu tilawatan. Ada Al-Quran di sini, kitabullah tilawatal Quran. Kalau dia nyambung sebenarnya ini nggak ada tanwin ya, karena ini dalam penulisan bentuk masdar dia selalu tanwin, patah tanwin ya, bentuk masdar. Tapi kalau disambung, kalau dia tidak ada yang menyebabkan, dia harus ditulis atau disebut dalam bentuk rofa atau domah gitu ya. Jadi kalau tilawah digandeng dengan Al-Quran menjadi tilawatul Qur'ani gitu. Jadi domah tilawatul Qur'ani. Kenapa ni? Karena dia majmuk atau mudhof ilaih bagi kalimat kata sebelumnya tilawah itu ya. Sekarang orang banyak nyebutkan tilawatil Quran aja gitu, pakai i deh, tilawatil Quran. Padahal itu kan nggak ada penyebabnya. Kalau nggak ada penyebabnya itu harus dibunyikan atau disebut dalam bentuk domah atau rofa gitu. Nah ini ada kalau tilawatal Quran, membaca Al-Quran atau melakukan studi Al-Quran. Yatluna ini bentuk kata kerja sedang atau fiil mudhari bersubjek hum, mereka jamak laki-laki ya. Kalau ini bersubjek huwa, dia satu laki-laki. Yatlu, yatluwani, yatluna hum. Yatluwani itu huma, mereka dua laki-laki. Yatluna, mereka jamak laki-laki. Jadi mereka membaca atau melakukan studi kitab Allah. Di sini bentuknya fathah, ya. Posisinya fathah, nasab.
ya. Mansub kan kalau di istilah pesantren itu mansub bentuknya patah, dia menjadi objek. Kalau di sini doma artinya bukan mereka membaca kitab Allah, tapi kitab Allah membaca, di subjek dia. Kalau dia doma, makanya dia patah di sini kan. Dia jadi objek yatluna. Jadi sesungguhnya mereka yang melakukan studi kitab Allah. Kitab Allahnya tadi ya, dia sukun karena mudhof ilaihi, majmuk dengan kitabun gitu. Kitab fatah atau mansub itu karena dia objek atau maf'ul lebih ya, maf'ul ya. Objek dari yatluna gitu. Yatluna bersubjek hum. Kemudian kalimat selanjutnya wa aqamus sholat ya. Ada wa di sini, kata perangkai. Kata perangkai itu fungsinya bisa merangkai, fungsinya adalah merangkai kata sebelumnya dengan kata berikutnya, kata kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya ini, kalimat selanjutnya ini gitu. Jadi kitab Allah wa aqamus sholat. Aqamu dari kata qoma yaqumu qauman, qoma yaqumu qauman wa qiyaman, artinya berdiri atau tegak. Pindah wazan ke af'ala yuf'ilu if'alan, aqama yuqimu iqaman, artinya sama dengan menjadi menegakkan. 3 huruf pokoknya berdiri, tegak, tambahan 1 menegakkan. Jadi di sini kata kerja telah bersubjek hum ya, mereka jamak laki-laki, mereka menegakkan gitu ya. Jadi dari sini nanti ditasrif. Makanya kalau memahami begini itu sebenarnya sudah selesai tasrif 14 ya. Tasrif 14 sudah selesai semua, artinya sudah menguasai, sudah bulat pengertiannya gitu. Ini nanti kalaupun dijelaskan secara cepat nggak bingung gitu. Soalnya kemarin ada juga komentar di channel ya, Bang jangan cepat-cepat ngejelasinnya gitu. Ya gimana? Pelan cepat pun kalau dia belum memahami tasrif 14, apalagi nanti dipadukan dengan teori makna ya, teori makna, tambah bingung lagi. Makanya sebelum memahami ini sebenarnya latihan bahasa yang banyak. Sebelum latihan itu pahami dulu teori bentuk kata, teori bentuk kalimat gitu. Baru bisa menanggapi ini gitu. Ya mudah-mudahan kalau cerdas betul sih nanggapin begini, diulang-ulang terus lama-lama mengerti gitu. Sambil dicari tapi ya. Kayak gini kan wa aqamu, misalnya saya bilang subjeknya hum, kok bisa hum gitu. Kok bisa hum ya? Oh rupanya dari sini. Aqoma, aqomu ya, hum. Aqoma subjeknya huwa, dia satu laki-laki. Huma, aqoma, mereka 2 laki-laki. Aqomu, hum, mereka jamak laki-laki. Selanjutnya ya, aqomat, aqomata, aqomna ya. Dan seterusnya, aqomta, aqomtuma, aqomtum, aqomti, aqomtuma, aqomtunna, aqomtu, aqomna. Kalau udah hafal begitu, setiap kata kerja ya, setiap kata kerja bisa seperti itu. Memahami ini mudah. Subjeknya hum, nanti humnya kemana ya gitu. Humnya kemana ya gitu. Humnya merujuk kemana gitu. Itu ya. Jadi di sini subjeknya hum, mereka menegakkan sholat. Sholatnya patah. Di objek sama dengan ini. Objek. Jadi yang ditegakkan di situ sholat. Ya. Jadi kitab Allah wa aqamus sholat, menegakkan sholat. Nah sekarang pelaksanaan sholat. Di dalam pelaksanaan sholat ada nggak yatlu tilawah Qur'annya, ada nggak? Di dalam sholat ada nggak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca? Ada. Ada. Tapi kok di sini dikeluarin lagi?
Tapi di sini ada juga yatluna kitaballah. Padahal kan kalau dipikir-pikir nggak usah pakai ini aja. Toh di sini sudah ada bacaan Quran di sini kan. Tapi di sini dipisahkan. Gitu. Artinya yang ayat-ayat yang dibaca di sini sama nggak dengan ayat-ayat yang dibaca di luar sholat? Harusnya sama. Sama nggak? Harus sama. Jadi di sini ayat-ayat yang dibaca di luar sholat dibaca dalam sholat. Artinya apa? Ayat-ayat yang dibaca dalam sholat dilakukan dengan cara ritual ya, ada angkat tangan, iktidal, ruku dan sebagainya. Kalau di sini kan enggak, tapi ada persamaan, sama-sama membaca Al-Quran. Yang ini bukan dalam sholat, yang ini dalam sholat gitu. Jadi di sini ini persiapan dibawa ke sini karena ini harus sama dengan ini gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ayat-ayat yang dibaca dalam sholat harus sama dengan ayat-ayat yang dibaca sebelum di luar sholat gitu. Jadi ini di dalam ini, tapi karena ini dikeluarin, ini menjadi selanjutnya atau yaitu. Jadi wa-nya itu merangkainya itu bukan dan ya, bukan terpisah. Jadi sebagai kelanjutan dari ini dibawa ke sini gitu. Itu ya, paham ya? Sama dengan misalnya innal ladzina amanu wa amilus solihati. Sudah beriman, ada juga amilus solihati. Di dalam iman ada nggak amalan? Ada nggak? Perbuatan di dalam iman ada nggak? Ada. Tapi kok dikeluarin lagi di situ? Ada amilu lagi di situ kan? Gitu. Berarti wa-nya itu ya itu gitu. Jadi keluar dari situ jenisnya jenis amilus solihati. Kalau dipikir-pikir nggak usah pakai amilus solihati aja. Amanu juga cukup, ada perbuatan di situ kan. Tapi amilus solihati. Jadi selain ada beriman, mukmin, ada juga yang amilus solihati. Jadi amilus solihati itu hasil dari kelanjutan dari amanu gitu. Sama dengan ini. Dalam sholat ada Al-Quran yang dibaca. Ini kok ada lagi di luar sholat yang dibaca Al-Quran juga gitu. Berarti ini untuk bisa sama dengan di sini, makanya ditilawah dulu, dipelajari, distudi ya. Makanya di sini studi. Distudi dulu baru dibawa ke sholat hasil studi tadi gitu. Ya, waqamus sholat. Ini baru masalah wa-nya ya. Belum masalah sholat tadi ya. Di dalam Al-Quran di ayat lain itu disebutkan inna sholata kanat alal nah kitaban mauqutan mauqutan itu bentuk penderita ya, maf'ul, polanya maf'ulun, yang ditentukan waktunya. Sesungguhnya sholat kanat itu dari kana yakunu kaunan, artinya sebenarnya adalah. Nah, kana ini nanti fungsinya bisa sebagai kata kerja jadian, bisa juga sebagai kata kerja bantu ya, kata kerja bantu. Jadi kana untuk membantu pokoknya gitu. Di sini subjeknya dia satu perempuan.
menunjuk ke as-sholat. Berarti as-sholat bentuk atau jenis perempuan, bukan jenis kelamin ya, tapi jenis kata. Malaikat jenis perempuan, katanya jenis katanya. Jadi itu jenis kata, bukan jenis kelamin. Ini juga sholat juga begitu. Dia itu gitu ya. Sesungguhnya sholat, dia itu gitu. Nah, sholat ini sebagai pokok kalimat atau kepala kalimat. Jadi kalimat itu ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, ada tangannya, dan seterusnya ya. Ini pokok kalimat. Keterangannya mana? Ini ya, kitaban mauqutan, keterangan. Jadi dalam bahasa Indonesia menerjemahkannya bisa begini: sesungguhnya sholat dia itu gitu adalah, nah, kalau pakai ini kan kanat kata bantu ya, adalah kitaban mauqutan. Jadi sholat adalah kitab gitu. Kitab itu dari kataba yaktubu kitaban. Kataba yaktubu kitaban, artinya sebenarnya menulis. Ada kerja menulis gitu di dalam sholat gitu. Apa yang ditulis ayat kan tentunya kan, makanya dibaca itu maksudnya setelah diratil di yatluna kitaba itu aqomus sholat, diulang lagi dalam sholat menjadi isi hati, terekam dalam hati kan, itu sama aja menulis. Jadi tulisan di dalam kitab menjadi pembukuan gitu. Tulisan dalam kitabnya kan kitab, Alkitab, Alkitabu bisa diartikan di kamus tuh buku, menjadi buku ya. Ketentuan bisa, ketetapan bisa, penulisan, tulisan bisa. Cuman dalam ini kan ini pindah ke sini, apa-apa yang sudah ditilawah ini kan yatluna kitaballah bawa ke sholat. Makanya disebut hubungannya kan, inna sholata, dia itu adalah kitaban mauqutan alal mukminin. Ini bukan alal muslimin tapi alal mukminin. Jadi al mukminun itu kan abdun bil qalbi ya, iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Tambatan hati. Apa yang menjadi tambatan hati? Al-Qur'an. Wa iqrarun bil lisan, apa yang menjadi iqrarun bil lisan? Ucapan Al-Qur'an. Wa amalun bil arkan, apa yang menjadi perbuatan? Al-Qur'an juga. 3 komponen itu disebut iman. Pelakunya disebut mukmin. Jamaknya al-mukminun. Ini al-mukminin karena ada ala ya. Sebagai huruf yang menjarkan ini. Jadi majrur dia. Yang dijarkan oleh ala. Ya. Jadi bentuk kasroh di sini. Jadi sesungguhnya sholat dia itu adalah kitaban mauqutan yang ditentukan waktunya atas para pelaku yang bertambatan hati, berucapan, berlaku perbuatan Al-Quran. Itu dalam ayat ya. Jadi mukmin sholat membukukan. Jadi kitab ini adalah ini, sholat adalah kitab. Jadi pembukuan di sini gitu. Ini dalam sini adanya. Yang bawa ini gitu, al-mukminun. Ya. Di hadis dikatakan as-sholatu mi'rajul mukminin, peningkatan menjadi mukmin. Dengan cara apa? Kembali lagi. Semua itu ada hubungannya gitu. Ada relevansinya gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya wa anfaqu. Anfaqu ini dari anfaqo. Ya, anfaqo yunfiqu, infaqon artinya mengeluarkan anggaran. Pernah dengar nafkah enggak? Iya. Nafkah itu dari an-nafaqoh. An-nafaqoh. Nafkah.
dari nafako, anfako, ya, biaya atau anggaran. Jadi nafkah itu bukan ke istri atau ke anak aja ya. Di sini untuk kelangsungan ini juga. Jadi luas maknanya itu, nafkah itu. Biaya, anggaran. Anfako, yunfiku, infakon. Wa anfaku, subjeknya hum lagi di sini. Nanti anfaku, hum. Anfakot, anfakota, anfakna. Anfaqta, anfaqtuma, anfaqtum, anfaqti, anfaqtuma, anfaqtunna, anfaqtu, anfaqna. Jadi sini subjeknya hum, anfaqu, mereka. Ya. Mereka mengeluarkan anggaran. Ini serta ya. Jadi selain sholat, mereka mengeluarkan anggaran dari apa yang rozaqnahum. Rozaqo yarzuku roskon, memberi rizki ya. Dipasifkan ruziko, dikaruniai, artinya itu. Ini bentuk aktif, ini bentuk pasif. Ini bentuk pasif atau bentuk aktif? Aktif. Razak kena bersubjek nahnu ya. Jadi rozak nahum gitu. Dari apa yang kami karuniai pada mereka. Sirron ini hal ya, hal. Tanda halnya ini mansub, ini mansub. Jadi hal itu keterangan keadaan gitu. Jadi bisa diterjemahkan dalam keadaan rahasia. Waknya itu bisa ataupun, bisa dan ya kan, alaniatan. Alaniatan itu dari alana. Alana ya'lanu. Masdarnya alanan atau alaniatan. Terang-terangan. Jadi kebalikan dari sirron. Kebalikan bisa sebaliknya di sini. Rahasia kebalikannya terang-terangan. Sebaliknya berarti kan? Ataupun gitu. Selanjutnya, kalimat selanjutnya yarjuna. Yarjuna itu bersubjek hum ya, bersubjek hum, mereka jamak laki-laki. Dari kata roja, yarju, rojaan, artinya berharap atau mengharapkan. Nanti ini kata kerja sedang ya, fiil mudori. Yarju, yarjuani, yarjuna, hum kan? Yarju wa, yarjuani huma, yarjuna hum. Subjeknya hum, mereka jamak laki-laki. Mereka mengharapkan tijaroh. Tijaroh itu dari tajaro. Yatjuru tijaroh, artinya berniaga. Nanti ketika mendengar berniaga jangan langsung persepsinya itu dagang ya, dagang manisan, dagang toko, dagang barang-barang bekas segala macam, jangan begitu ya. Ya itu juga bisa, cuman harus dilihat lagi ayat-ayat lainnya itu berniaga itu maksudnya seperti apa. Seperti contoh misalnya surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah itu kan berbunyi innallaha hashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun, ya kan, wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an dan seterusnya. Di situ ada innallaha hashtaro, ya, Allah membeli ya. Sesungguhnya Allah telah membeli. Jangan langsung dipersepsikan Allah turun dari langit bawa duit beli orang-orang mukmin, jangan begitu. Harus dilihat ayat-ayat lainnya. Gitu. Ini maksudnya apa sih? Kok ada pertukaran di situ? Gitu. Jadi membeli itu kan barter, membarter ya, menukar atau membarter. Tentunya ada yang ditukar atau ada yang dibarter dan juga dengan apa yang dibarter juga ada di situ. Gitu. Dalam hal ini misalnya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Ya kan? Apanya yang dibarter? Anfusahum wa amwalahum. Dengan apa membarternya? Dianalahumul jannah gitu.
Gitu. Jadi artinya bukan tijaroh itu nggak diartikan jangan langsung dagang manisan atau dagang barang bekas segala macem gitu. Ya, mereka mengharapkan perniagaan lan taburo. Lan itu tidak akan. Taburo dari kata baro. Baro ya buru bauron wabawaron, artinya halaka, sama dengan hancur atau binasa. Al bauru wal bawaru itu artinya sama dengan al halaku, kerusakan, kebinasaan, kehancuran. Ya. Nah, ini dia menggunakan taburo. Ya. Taburo di sini ya buru. Tasdid dulu. Ya buru, ya buroni, ya buruna. Taburu ya, taburu. Nah, taburu itu bisa hiya, bisa anta. Taburu, taburoni, ya burna. Taburu, taburoni, taburuna, taburina, taburoni, taburna. Aburu, naburu. Jadi bisa hiya, bisa anta. Nah, dalam konteks ini hiya atau anta? Hiya. Ya, hiyanya merujuk ke tijaroh gitu. Subjeknya itu sini kan bentuk perempuannya. Jadi dia itu tidak akan taburo, hancur. Nah, kenapa ini fathah? Sedangkan di sini awalnya domah. Ya buru. Kalau hiyanya kan taburu, ya. Taburu. Ya. Jadi gini, biar gampang ya. Lan ditambah taburu. Taburu sama dengan lan tabu ro gitu. Jadi yang menyebabkan dia fathah itu adalah lan ya. Tidak akan lan taburo gitu. Tidak akan hancur. Perniagaan yang tidak akan hancur. Perniagaan itu tadi ya, ada pertukaran yang sama antara yang Allah barter dengan apa yang dibarter itu. Jadi itu tidak akan hancur, akan membentuk satu kehidupan jannah ya, bagaikan taman ya. Jadi di sini bisa diartikan bagaikan perniagaan gitu. Soalnya kan dia nggak selalu nggak selalu jual barang, perniagaan, dagang, toko, bagaikan perniagaan yang tidak akan hancur. Gitu. Ya sama aja, dagang di toko juga ada pertukaran, barang ditukar dengan uang gitu. Nah ini kan ilmu mukmin dan al-jannah, pertukarannya ada, sama aja. Makanya di sini pakai persamaannya apa? Hubungan persamaannya sama-sama ada yang ditukar gitu. Sama-sama ada unequal exchange-nya, pertukaran yang samanya gitu. Itu hubungannya di situ. Itu dulu ya. Lagi-lagi itu singkat tapi padat ya. Yang jelas untuk bisa menjelaskan seperti itu sudah harus bisa semua teori bentuk kata dan teori bentuk kalimat dikuasai ya, dipelajari. Makanya diulang-ulang terus. Setiap ada ketemu kata, pertama dikenal dulu ini kata kerja. Pokoknya kan kalau tata bahasa itu kan diperas menjadi 3 dia. Kata kerja, kata benda, lain-lain bentuk kata. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kenali dulu mana yang kata kerja, mana yang kata benda, mana yang lain-lain bentuk kata. Terus nanti pecah lagi, kata benda itu terbagi menjadi apa-apa-apa, kata kerja pun nanti bang. Itu tingkat lanjutnya. Kalau belum paham, tingkat pertama begitu dulu, kenali dulu mana kata kerja, kata benda, dan mana lain-lain bentuk kata. Gitu ya. Sekali lagi semoga bermanfaat ya.
Lebih kurangnya bisa ditanyakan langsung nanti. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.